Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kita kali ini, kita masih akan berbicara dalam lingkup ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, di mana kali ini kita akan berbicara tentang afiksasi. Apa itu afiksasi? Mari kita lihat dulu pengertian berikut ini. Nah, di sini sudah ada pengertian. Pengertian afiksasi atau pengimbuhan merupakan salah satu proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks. Jadi, afiks ini adalah imbuhan yang ditambahkan pada satu bentuk dasar atau pada kata dasar. Nah, jadi penambahan afiks pada kata dasar itu disebut dengan afiksasi. Nah, jenis-jenis afiks atau imbuhan di sini ada yang namanya prefiks atau awalan, kemudian ada infiks atau sisipan. Nah, kalau prefiks tadi awalan ini berarti diletakkan sebelum kata dasar. Infiks atau sisipan ini diletakkannya di tengah kata dasar. Kemudian ada sufiks atau akhiran, ini diletakkan setelah kata dasar. Lalu ada konfiks, awalan akhiran, di sini berarti diletakkan sebelum dan setelah kata dasar. Dan yang kelima ada kombinasi afiks, di sini maksudnya afiks yang digunakan lebih dari satu. Mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks tadi kita sebut sebagai awalan. Nah, proses penambahan prefiks atau awalan pada satu kata dasar itu disebut prefiksasi. Di sini ada beberapa macam prefiks atau awalan yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Prefiks yaitu ada prefiks ber, prefiks men, ini dengan variasinya berarti me, meng, menge, men, itu juga ya. Kemudian ada prefiks per, pe, ke, ter, di, ter, dan se. Selain itu, ada pula prefiks dari serapan bahasa asing, yaitu ada prefiks a pada kata anonim misalnya yang berarti tidak. Kemudian ada prefiks pra pada kata misalnya prasejarah yang berarti sebelum. Kemudian ada prefiks anti, misalnya anti korupsi. Kemudian ada prefiks maha, misalnya maha kuasa. Kemudian ada prefiks serba, misalnya serba ada. Kemudian ada tuna, misalnya pada kata tunarungu, tunawicara, dan lain-lain. Nah, contoh di sini untuk prefiks ber, misalnya ada bermain. Ini bermain berarti kata dasarnya adalah main. Kata dasarnya main, kemudian ditambah prefiks ber atau awalan ber menjadi bermain. Kemudian ada misalnya kata merawat, ini berarti kata dasarnya rawat, ditambah prefiks me menjadi merawat, dan pada kata petinju misalnya kata dasarnya tinju ditambah prefiks pe menjadi petinju. Itu tentang prefiks. Nah, selanjutnya mari kita lihat tentang infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan ini berarti imbuhan yang diletakkan di tengah kata dasar. Ya, jadi infiks ini diletakkannya di antara konsonan yang mengawali kata dengan vokal yang berikutnya. Proses penambahan infiks atau sisipan ini disebutnya adalah infiksasi. Adapun imbuhan yang berupa sisipan itu ada R, L, M, dan in. Contohnya, di sini ada contoh sisipan, misalnya yang bermakna menyatakan banyak dan bermacam-macam itu pada kata tali
diberi imbuhan M menjadi temali. Gigi menjadi gerigi yang artinya banyak gigi. Sabut menjadi serabut yang artinya banyak sabut. Kemudian kelut menjadi kemelut dan gunung menjadi gemunung. Selanjutnya ada juga yang menyatakan intensitas frekuentif atau banyaknya waktu. Contohnya getar menjadi gemetar, guruh menjadi gemuruh, gertak menjadi gemertak, cicit menjadi cericit. Kemudian ada juga kuning menjadi kemuning, kerja menjadi kinerja, gilang menjadi gemilang, turun menjadi temurun, kemudian tunjuk menjadi telunjuk. Ini untuk yang menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang disebut pada kata dasarnya. Kita lihat contoh lain untuk penulisan sisipan R, L, dan M. Sini ada genderang yang berasal dari kata dasar gendang ditambah R. Kemudian seruling dari kata dasar suling, kerudung dari kata dasar kudung, geletar dari kata dasar getar, telunjuk dari kata dasar tunjuk, pelatuk dari kata dasar patuk, selidik dari kata dasar sidik, telapak dari tapak, jelajah dari kata dasar jajah, gelombang dari kata dasar gombang, gemetar dari kata dasar getar, kemudian gemuruh dari kata dasar guruh, kemerlip dari kerlip, kemerlap dari kerlap, dan kemelut dari kelut. Nah, itu untuk contoh-contoh yang menggunakan sisipan R, L, dan M. Selanjutnya kita lihat sufiks atau akhiran. Nah, sufiks atau akhiran berarti penambahan imbuhan di akhir atau setelah kata dasar. Prosesnya disebut sufiksasi. Contoh sufiks ini ada sufiks an, contohnya pada kata makanan, sufiks kan, contohnya pada kata biarkan, sufiks i, contohnya warnai, sudahi, man pada kata seniman, wan pada kata karyawan, dan wati pada kata karyawati. Adapun di sini ada sufiks serapan, contohnya pada kata minimal itu adalah sufiks al, sufiks ia pada kata alamiah, sufiks asi pada kata konfirmasi, sufiks isasi contohnya pada naturalisasi, globalisasi, dan lain-lain. Kemudian sufiks er misalnya pada primer, sekunder, tersier. Sufiks if pada kata objektif, subjektif gitu ya. Sportif itu juga pakai if. Kemudian is itu misalnya pada ekonomis, nasionalis gitu ya. Kemudian isme misalnya pada nasionalisme, konsumerisme, dan lain-lain. Dan or misalnya pada aktor, provokator, proklamator. Itu contoh yang menggunakan sufiks or. Ya. Itu tentang sufiks atau akhiran. Selanjutnya kita lihat yang namanya konfiks atau awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran ini berarti sebelum kata dasar diberi imbuhan juga setelah kata dasar. Prosesnya disebut dengan konfiksasi. Nah, di sini ada macam-macam konfiks. Pertama ada kean, contohnya pada kata kebersihan. Pean dengan variasinya peman, penan, pengan, penyan, pengean. Nah, itu variasi untuk imbuhan atau konfiks pean. Contohnya pada kata penghasilan, pembersihan, penghasilan, misalnya di sini. Peran juga adalah konfiks per dan an, contohnya pada perlombaan, perkampungan,
dan lain-lain. Beran misalnya pada berpandangan, bersalaman. Se-nya misalnya pada kata setibanya. Itu untuk konfiks. Selanjutnya ada kombinasi afiks. Sini contohnya kombinasi afiks ini berarti menggunakan lebih dari satu afiks. Misalnya ini pada ke, ber, dan an, ya. Artinya di sini ke, ber ini berarti sudah menggunakan dua prefiks, juga ada satu sufiks. Nah, ini kombinasi afiks misalnya pada keberhasilan karena kata dasarnya adalah hasil. Kemudian keterlibatan misalnya. Di sana ada berarti kombinasi afiks ke, ter, dan an. Karena kata dasarnya adalah libat. Kemudian ada memperkan misalnya. Pada kata contohnya mempersatukan. Karena kata dasarnya adalah satu. Maka di sini terdapat kombinasi afiks memperkan. Nah, itu contoh untuk kombinasi afiks. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa suatu afiksasi pemberian imbuhan itu bisa menyebabkan yang namanya perubahan kelas kata. Seperti yang kalian tahu bahwa setiap kata itu memiliki kelas kata tersendiri. Ada yang namanya kelas kata benda atau nomina, kemudian ada kelas kata kerja atau verba, ada kelas kata sifat atau adjektiva, kemudian ada kelas kata bilangan atau numeralia. Ada juga kata hubung disebut konjungsi gitu ya. Dan ada kata tugas juga. Nah, di sini kita lihat yang nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Kita di sini lihat contoh analisis ya. Jadi ingat bahwa suatu kata dasar itu bisa berubah kelas katanya ketika diberi imbuhan. Nah, bisa berubah, bisa juga tetap ya ketika diberi imbuhan. Misalnya kita punya kata dasar rumah, cantik, kerja, dan satu. Kita lihat yang pertama kata dasar rumah. Kata dasar rumah ini kelas katanya adalah nomina. Jadi ketika dia berupa kata dasarnya rumah, ini kelas katanya nomina. Nah, ketika si kata dasar rumah ini diberi imbuhan pean, perumahan, nah kelas katanya tetap nomina. Karena imbuhan pean memang fungsinya membentuk kata benda atau nomina. Nah, tapi ketika rumah ini diberi imbuhan di kan, ya maaf ini salah ketik, di kan menjadi dirumahkan. Nah, kelas katanya ternyata berubah. Dari nomina dia berubah menjadi verba karena adanya afiksasi. Ya. Contoh lain, di sini ada kata cantik. Cantik itu kelas kata dasarnya adalah kelas kata sifat atau adjektiva. Nah, adjektiva ini ternyata ketika diberi imbuhan ke-an, ya, cantik yang adjektiva diberi imbuhan ke-an menjadi kecantikan, kelas katanya ternyata berubah menjadi nomina. Nah, karena memang ke-an juga membentuk kata benda. Ketika adjektiva ini diberi imbuhan memper, ternyata kelas katanya berubah lagi menjadi verba. Nah, ketika diberi imbuhan ter menjadi pada kata tercantik misalnya, nah kelas katanya tetap menjadi kata sifat. Itu. Jadi bisa berubah, bisa juga tetap. Di sini contoh lain kerja misalnya. Kerja ini kelas kata dasarnya adalah verba. Ketika dia diberi imbuhan mekan, dia mengerjakan masih tetap verba. Tapi ketika dia diberi imbuhan pe,
menjadi pekerja, nah kelas katanya ternyata berubah menjadi nomina. Satu misalnya. Satu ini kelas katanya adalah numeralia atau kelas kata bilangan. Ketika dia diberi imbuhan ke an, kelas katanya berubah menjadi nomina. Ketika diberi imbuhan per an menjadi persatuan, kelas katanya juga berubah menjadi nomina. Karena memang imbuhan ke an dan imbuhan pe an dengan variasinya tentunya itu membentuk kata benda. Ketika dia diberi imbuhan ber menjadi bersatu, nah kelas katanya berubah lagi menjadi verba. Nah, itu untuk catatan kalian bahwa pemberian imbuhan atau afiksasi itu bisa menyebabkan perubahan kelas kata. Dari benda bisa jadi sifat, dari sifat bisa jadi benda, dari kerja bisa jadi sifat, dari kerja bisa jadi benda maksudnya. Bisa juga tetap, ya. Jadi itu harus diingat. Nah, nanti kalian juga akan berlatih untuk menganalisis seperti ini dari satu teks laporan hasil observasi. Nanti silakan kalian analisis kata dasarnya. Ya, kalian cari misalnya 10 kata dasar, kemudian kelas kata dasarnya apa, nanti diberi imbuhannya sebanyak mungkin ya, kalian beri imbuhan apa, menjadi apa kata beri imbuhannya, dan kelas katanya menjadi apa. Jadi nanti silahkan dianalisis, dicari sebanyak mungkin ya. Nah, rupanya sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk bisa mengetahui tentang kelas kata, nanti kalian bisa lihat video pembelajaran khusus tentang kelas kata. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.